Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik sekalian yang sekarang belajar di rumah. Bertemu dengan saya kali ini diberikan waktu oleh Bapak Ibu Guru untuk bertemu dengan adik-adik lewat media elektronika. Ya. Kesempatan pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan bertemu dengan adik-adik walaupun kita melalui media seperti ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa menjadikan pengalaman bagi adik-adik dan acuan untuk adik-adik bisa belajar dengan baik. Walaupun situasi saat ini pandemi COVID, jadi adik-adik diwajibkan untuk belajar di rumah. Belajar di rumah ini jangan sampai adik-adik dalam kesempatan belajar di rumah ini ya, mudah-mudahan dimanfaatkan dengan baik sehingga semua pelajaran ya, mata pelajaran yang masuk semua tanpa ada hambatan ya. Untuk yang banyak di luar rumah, keluar rumah ya, sekarang wajib belajar di rumah ya. Kewajiban adik-adik untuk selalu belajar di rumah. Untuk pagi hari ini yang pertama kali ya, saya buka perkenalan dulu. Nama saya Aibtu Totok Fajar Dwiwantoro bersama satu teman saya, rekan saya dari Polsek Gemarang juga sama, Bribka Tohni Wahyu Cahyono. Kami berdua ya, bertugas sebagai pembina masyarakat ya, pembina masyarakat termasuk yang berhadapan dengan adik-adik sekalian sekarang ini. Ini tugas kami ya, untuk bisa bersama-sama adik-adik sekalian untuk bersama ya, bersama kita bisa belajar. Saya pun masih mau untuk belajar walaupun umur sudah tua, tapi tetap semangat untuk belajar demi karir. Demikian juga adik-adik ya, pesan saya agar adik-adik lebih giat untuk belajar ya, mencapai cita-cita yang lebih tinggi ya, untuk menggapai cita-citanya demi bangsa dan negara kita ya, yang kita cintai ini, termasuk untuk kedua orang tua kita. Baik, perkenalan cukup itu saja. Langsung ke materi pada pagi hari ini, yaitu tentang tertib berlalu lintas ya. Tertib berlalu lintas ini sangat penting karena adik-adik mulai dari awal pagi mau berangkat sekolah pasti nanti berhubungan dengan lalu lintas, karena adik-adik berangkat ya, rumahnya banyak yang jauh dari sekolahan, tentunya pasti menggunakan baik itu angkutan umum, baik itu berkendaraan sepeda motor ataupun sepeda ontel atau sepeda pancal ya. Lebih bagus lagi ya, saya kira kalau adik-adik ini baru kelas 9 ya, 9. Ya, kelas 9 itu kalau zamannya kita kelas 1. Kelas ya, kelas 10 ya. Iya. Kelas 10. Kelas 10 itu kelas 1 SMK ya. Itu tentunya umurnya belum cukup untuk memiliki SIM. Ya, sedangkan SIM itu awalnya harus memiliki KTP, kartu tanda penduduk. Jadi harus punya itu dulu baru bisa memiliki SIM. Jadi rata-rata untuk kelas 10
maksimal paling umurnya 15. Nah, jadi belum berhak, belum bisa untuk memiliki SIM. Ya. Jadi ini untuk pengalaman adik-adik, nanti kalau sudah memiliki SIM, ya, karena harus punya keterampilan dalam berlalu lintas. Nah, karena lalu lintas ini sangat rentan dengan kematian, rentan dengan kecelakaan. Nah, kecelakaan ini akibatnya dari kita sendiri. Ya, awalnya dari kita sendiri, ya, dari keteledoran kita, ya, atau dari situasi keadaan jalannya, atau dari orang lain, pengemudi orang lain. Nah, itu. Jadi yang pertama, ya, saya perlu tekankan kepada adik-adik, kenapa kami didatangkan di sini, karena rata-rata adik-adik, ya, itu pasti menggunakan jalan, ya, jalan raya ini untuk menuju ke sekolah. Untuk menuju ke sekolah tentunya pasti menggunakan sarana angkutan. Ya, jadi kami perlu jelaskan semuanya biar adik-adik nanti bisa selamat, ya, karena keselamatan itu adalah paling utama, ya. Keselamatan itu paling utama untuk kita. Yang pertama, saya akan, jadi dalam berlalu lintas itu ada etikanya, ya. Etika itu bukan hanya kehidupan sehari-hari kita, jadi dalam berlalu lintas juga ada etikanya, ya, biar kita itu selamat, biar kita itu aman, ya, tidak ada hambatan dalam berjalan, yaitu ada etikanya. Ya. Tentunya kita tahu etika itu apa, ya. Kalau kita adatnya orang Indonesia pasti tahu tentang etika, ya. Etika itu adalah kesopanan, ya, sopan santun, tata cara kita yang tentunya yang baik, ya. Etika itu pasti tentunya yang baik. Attitude dalam bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya, ya. Nah, dalam etika berlalu lintas, ya, tentunya hubungannya adalah karena itu kesopanan, karena itu tata cara, tingkah laku kita, ya. Pengertian etika dalam berlalu lintas itu yaitu tingkah laku, ya, para pemakai jalan, baik itu pejalan kaki, baik itu naik sepeda motor, baik itu naik angkutan, naik mobil, ya, itu semuanya ada etikanya, ya. Dalam artian berlalu lintas, ya, kita itu negara yang berdasarkan undang-undang, semuanya diatur dalam undang-undang, ya, karena ini berkaitan dengan nyawa orang lain. Ya, di jalan itu banyak sekali, ya, aktivitas di jalan itu banyak sekali dan bukan hanya kita, ya, yang berada di jalan. Jadi tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan. Nah, itu etika berlalu lintas. Itu diatur dalam undang-undang, ya, nomor 22. Nanti kalau ujian pasti ada keluarnya, ya, tolong dicatat, ya, yang di rumah. Ya, undang-undang lalu lintas itu ada 2. Ya. Undang-undang nomor 2 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Nah, itu semuanya tertuang di situ, ya. Semua aturan dalam berlalu lintas
Nah, kalau kita paham dulu etika berlalu lintas, ya insya Allah dalam berjalan kita akan minimal kita berusaha, ya berusaha dari diri kita. Mau berangkat, yang pertama yang dilakukan adalah berdoa dulu, ya berangkat berdoa Bismillahirrahmanirrahim, ya berangkat ke sekolah, dari rumah sampai ke sekolah mudah-mudahan kami diberi keselamatan, ya, Bismillah dulu, baru ya ini baru etika, ya. Nah, yang harus menjalankan sopan santun dalam berlalu lintas ini siapa saja? Ya. Nah, tentunya ya kita yang memakai jalannya itu, baik itu pejalan kaki, ya sepeda pancal sampai ke mobil, ya itu semuanya. Ya, semua harus mematuhi aturan lalu lintas, ya. Karena jalan itu jalan umum, milik kita bersama. Jadi pemerintah menyediakan jalan tentunya dengan aturan-aturan. Kalau tidak ada aturan, tentunya pasti ruwet kan, ya, di jalan itu. Ya, kalau tidak ada aturan dari dulu kita jalan pakai sebelah kiri, ya kita jalan sebelah kiri, itu aturannya. Kalau kita tidak ada aturan, ya semua jalannya terserah misalnya, ya akhirnya orang ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, sehingga yang berlawanan arah itu bisa bertumburan dengan kita, bisa bertabrakan dengan kita. Nah, sehingga diperlukan aturan dalam berlalu lintas. Nah, itu adik-adik ya. Nah, semoga adik-adik di rumah ya sedikit demi sedikit ya dipahami dulu. Nanti silahkan like, komen ya, atau subscribe ya biar kita SMK kita terkenal ya. Subscribe itu bahasa keren zaman sekarang ya, yang harus kita rasakan ya di tahun sekarang ini. Termasuk ya, era sekarang ini saya ingatkan lagi, ini sambil selingan saja ya, di era pandemi COVID ini ya, saya pesan juga kepada adik-adik ya, karena ini kita diwajibkan di rumah saja. Nah, sekarang saja pemerintah masih memberikan kesempatan untuk belajar di rumah. Jadi artinya situasi sekarang ini ya, COVID ini masih berjalan terus adik-adik ya. Nah, usahakan jangan kemana-mana ya, belajar dan belajar di rumah ya, bersama orang tua, bersama keluarga kita ya, kesempatan ya. Nanti kalau sudah masuk sekolah ya, adik-adik sudah jarang ketemu dengan keluarga. Nah, ini kesempatan sambil kita menjaga kesehatan kita ya, kita bersama keluarga ya, menikmati, bersyukur saja adik-adik ya. Selanjutnya ya, biar tidak kaku saja adik-adik ya, nanti silahkan komen, atau nanti kalau ada yang mau ditanyakan ya, nanti silahkan adik-adik datang ya ke kantor kami Polsek Gembarang. Misalnya ada adik-adik yang berkenan mau cari SIM misalnya, tanya, enggak apa-apa ya, adik-adik nanti ke kantor saya menemui ya Pak Pajar ya, silakan Pak Pajar atau Pak Tony ya, silakan ditemui ya, jangan takut-takut, enggak ada sekarang polisi ditakuti, itu enggak ada ya. Polisi adalah sahabat anak ya. Nah, berikutnya ini yang paling penting ya. Tadi sudah etika ya, sopan santun dalam berlalu lintas ya. Nah, sekarang saya beritahu di jalan itu ya, di jalan itu tentunya yang kita hindari
Yang perlu kita hindari adalah pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas. Nah, itu yang penting ya. Pelanggaran kita bahas dari yang paling kecil, pelanggaran ya. Pelanggaran bisa kita tackle, bisa kita biar kita tidak melanggar, yaitu tadi dengan etika kita berlalu lintas. Mulai berangkat ya, setelah berdoa itu dicek ya, baik itu kendaraannya ya, surat-suratnya ya, harus dilengkapi. Jangan lupa mau berangkat itu ya, disiapkan. Yang pertama kendaraan dulu ya, karena kendaraan ini adalah nyawa kita ya, nyawa kita. Apa yang diperiksa di kendaraan? Ya kelengkapan kendaraan, mulai dari bawah ya, bannya ya, bannya kempes misalnya, kurang angin ya dipompa ya. Terus karena itu ada tutup pendilnya itu ya, ditutup biar tidak keluar anginnya. Nah, terus ukuran ban ya, jadi anak-anak sekarang itu sukanya ban itu dikecil-kecilkan, padahal itu sepeda motor bukan sepeda pancal. Nah, itu dari pabriknya sana itu sudah dibikin, itu profesor, doktor, semuanya yang memikirkan di sana itu ya, untuk menciptakan sepeda motor itu biar aman bagaimana. Nah, tapi sama adik-adik kita sekarang itu dirubah, bannya dibikin kecil-kecil biar actionnya yang bagaimana, orang itu bannya kecil kan, itu bisa selip ya, ukuran ban kecil dengan bodi sepeda motor yang begitu besar, tidak seimbang akhirnya, bisa kecelakaan. Jadi yang kendaraan itu yang standar saja itu lebih aman. Yang dikeluarkan dari pabrik itu pemikirnya sudah semua profesor-profesor ya. Yang diutamakan dalam membuat produk kendaraan itu adalah keselamatannya dulu ya, sehingga kendaraan itu keluar dari pabrik ya sudah diuji ya, diuji kenyamanannya, diuji keamanannya ya, sudah ya, biar begitu saja, nggak usah diprotoli ya. Knalpot ya, yang standar suaranya merdu ya, tidak membisingkan kuping ya. Kalau sampai diganti dan itu mengganggu telinga orang, itu namanya pelanggaran ya, bisa ditilang ya, bisa kena tilang ya. Lampu depan, lampu belakang, cek semua sebelum berangkat sekolah itu ya. Pagi bangun subuh itu, setelah subuh jangan tidur lagi ya, belajar. Setelah itu ngecek kendaraan yang mau dipakai ke sekolah. Nah, itu kelengkapan sepeda motor, termasuk spion, speedometer. Pokoknya intinya kendaraan asalnya dari pabrik, ojo diutak-utak. Nah, ya. Ya, seperti itu ya, biar saja seperti itu akan aman ya. Nah, itu kelengkapan sepeda motor. Sekarang kelengkapan orangnya apa saja ya, yang itu. Nah, kelengkapan orangnya ya termasuk surat-surat ya, surat-surat lengkap, SIM, STNK kendaraan ya, dicek, dibawa nah, jadi aman lagi suratnya. Nah, yang ketiga apa kelengkapan orangnya itu untuk keselamatan kita sendiri. Nah, ini yang sering adik-adik mengabaikan, padahal sangat-sangat penting ya. Apa itu?
pelindung kepala, ya, alias helm. Nah, helm pun diatur dalam undang-undang, ya. Helm apa yang bisa dipakai, minimal bisa menyelamatkan kepala kita. Nah, kalau beli helm, ya, harus berlogokan SNI, ya, berarti standar nasional Indonesia itu sudah diuji juga, ya. Orang dibentuk enek sionge, enek gambare, tapi tidak aman, kan? Ya, yang tertutup, ya, karena manusia ini, ya, yang paling fatal adalah kepala, ya. Nah, itu yang paling fatal, ya, yang perlu dilindungi pada saat kita menghadapi jalan raya. Minimal kepala kita itu masih utuh, kalau helmnya itu standar, ya. Yaitu hati-hati, ya, kelengkapan kita, ya, pada saat kita mau berangkat ke sekolah, baik itu kendaraan dan kita. Udah lengkap semua, dicek, berangkat, bismillahirrahmanirrahim, berangkat sekolah, ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, ya, dan pulang ke rumah bertemu keluarga lagi, ya, dalam keadaan selamat, ya. Ini perlu saya ingatkan adik-adik, ya. SMK kita, ya, SMK Gemarang, itu sangat-sangat, ya, mematuhi aturan berlalu lintas, ya. Adik-adik nanti akan oleh petugas di depan, ya, akan diperiksa, ya. Masuk sekolahan harus lengkap kendaraannya, ya, tidak ada yang diprotoli. Masuk dalam keadaan lengkap, membawa helm, ya. Kalau tidak, nanti ada tindakan, ya. Bisa juga nanti dari bapak-bapak kepala sekolah, ya, mendatangkan kita, ya, nah, untuk memberikan pembinaan lagi kepada adik-adik, ya. Jadi kali ini saya sudah pesan kepada adik-adik, ya, mudah-mudahan bisa adik-adik bermanfaat bagi adik-adik, ya, karena adik-adik adalah tiang negara kita ini, ya. Semuanya nanti terserah kepada adik-adik. Masa depan negara kita, ya, berada di tangan adik-adik, ya. Jadi adik-adik harus tetap semangat belajar, ya. Selain itu menjaga keselamatan, ya, karena keselamatan paling penting, ya. Kalau kita tidak selamat, bagaimana kita bisa belajar, ya, bagaimana kita bisa sampai ke sekolah, tidak bisa. Jadi yang kedua tadi kelengkapan, ya. Kurang berapa menit, Mas? Masih panjang, ya. Oh ya, komennya pasti ada pertanyaan, ini kita isi, ya, sambil kita baca komennya, ya. Kita berusaha yang ada pertanyaan 1, 2, 3 kita jawab karena waktu, ya. Silakan Mas Tony, pertanyaan apa? Ini pertanyaan dari Wendy Dinda. Pak Fajar, kalau rumahnya sebayi, apakah harus pakai helm juga? Nah, ini ngelucu, tapi unik, bagus, ya. Tidak apa-apa, pertanyaan yang unik tapi bagus, saya suka ini, ya, saya suka. Tapi sebayinya sebelah mana, ya? Terus adik-adik yang tanya tadi pakai helm enggak? Saya tanya lagi, bawa motor apa tidak? Lah kalau jalan kaki pakai helm kan ya lucu kan, ya gitu kan. Nah, ini saya jawab, ya. Kalau pakai sepeda motor, walaupun, ya,
dari Sebayi, sepanjang itu memakai jalan raya dan memakai sepeda motor, wajib pakai helm walaupun dekat ya. Kalau jalan kaki enggak usah ya. Walaupun lewat jalan raya enggak perlu. Tapi kalau demi keselamatan dan enggak malu ya, jalan kaki pun boleh. Siapa bilang enggak boleh pakai helm? Boleh ya. Ya, itu adik-adik ya. Jawabnya intinya bawa sepeda motor pakai helm walaupun itu jaraknya dekat ya. Sepanjang menggunakan jalan umum wajib menggunakan helm ya. Bagus? Sudah ya? Ya, yang kedua. Itu sekaligus menjawab dari beberapa komen yang lucu sebenarnya Pak Kani di sini tadi. Apakah ada jenengan motor dik wau sekaligus yang pakai helm itu apakah anak yang jalan kaki gitu. Nah, ini banyak disebut juga di sini. Kalau jalan kaki pakai helm apa enggak, Pak? Ya, banyak lu, enggak cuma satu, ada 2, 3, 5. Kalau mau pakai helm silahkan saja kan. Kalau jalan kaki kalau mau dibilang lucu gitu. Ya, itu saya bilang, boleh, enggak apa-apa. Kita punya kreasi sendiri ya. Tapi tidak diatur dalam undang-undang. Pakai helm tidak, kalau jalan kaki ya terserah Anda kan. Ini gitu. Dari Adam Baharudin, Pak. Jalan kaki pakai helm, Pak, buat jaga-jaga, nanti biar tidak ditabrak dari belakang. Mantap, itu bagus. Itu saya benar-benar acung jempol kalau ini. Nanti siapa namanya? Adam Baharudin. Adam Baharudin. Sampai ketemu dengan saya ya. Nanti pasti ketemu saya ya. Pasti ketemu saya, nanti saya cari. Wah, ini disiplin banget ini. Ya, perlu ada acungan jempol ya. Itu. Terus yang lain, itu yang lucu-lucu, enggak apa-apa. Ini aspirasi juga, Pak. Iya. Pak Fajar. Mungkin mereka-mereka ini punya hobi balap. Iya. Nah, kapan Pak balap resmi dimulai dari akun Gunspeed 03? Balap resmi. Balap resmi. Iya. Ini mengarah ke balap resmi. Jadi adik siapa namanya? Pakai akun Gunspeed 03. Gunspeed 03. Gunspeed. Woi, tembakan cepat. Woi, bahasana. Gunspeed. Ya, ini saya jawab ya. Yang pertama, ya. Kalau adik yang pakai akun Gunspeed ini ya mempunyai bidang, mempunyai keahlian dalam memakai kendaraan sepeda motor ya. Bagus pertanyaannya ya. Itu adanya di sirkuit ya, nanti bisa tanya. Nah, yang jelas adik Gunspeed ini ya harus benar-benar tangkas dalam bersepeda motor, itu satu dulu ya. Tangkas, benar-benar tangkas ya. Karena ini berhadapan dengan benar-benar banyak resikonya kalau sudah masuk di ranahnya balap-balapan itu ya. Dipikirkan lagi adikku ya, dipikirkan lagi, masa depan masih panjang. Nah, tapi tidak apa-apa kalau memang itu adik punya kemampuan dan punya istilahnya skill dalam berkendaraan sepeda motor. Nah, karena ada wadahnya juga. Tapi harus benar-benar tahu, harus skillnya tahu, ya, harus benar-benar pinter. Nah, setelah itu harus memiliki surat izin, surat kendaraan, semuanya dilengkapi. Nah, baru daftar. Nah, untuk eventnya, ya, event balap-balapan itu, ya, nanti pasti ada. Nah, kita Polri tidak memiliki jadwalnya, ya, mohon maaf, ya, tidak memiliki jadwalnya. Jadi nanti ada pihak ya, yang minta izin ke kita, ya, minta izin ke kita. Nah, pihak yang misalnya nanti diadakan di Caruban, misalnya, ya, mereka nanti yang mengadakan itu sponsornya itu yang ngurus izinnya ke kita, ya, ngurus izinnya ke kita untuk melakukan lomba balapan sirkuit.
Nah, seperti itu ya. Untuk jadwalnya adik nanti bisa sekarang sudah musimnya itu sudah musimnya YouTuber ya. Pakai Mbah Google ya, di mana ada sirkuitnya, di mana ya silakan ya. Pesan saya ya yaitu yang jelas adik mempunyai kemampuan dan skill dalam berlalu lintas ya. Selanjutnya Mas, Satu lagi. satu lagi Ini, Pak karena Baja. waktunya tinggal 5 menit. Nah, pasti lebih senang ini, komennya banyak ini ya. Karena waktunya tinggal 5 menit ya. Sebenarnya Nah, masih satu ada lagi banyak. aja ya. Saya ambil satu pertanyaan yang cukup bagus dari Distian Diwas Firmila menanyakan, bisa apa enggak Pak ngurus SIM lewat SMK? Ngurus SIM lewat SMK maksudnya piye iki? Mungkin Ya. dikoordinir atau bagaimana? Kalau gitu, Pak dikoordinir maksudnya. ya nanti kita tinggal koordinasi saja ya. Insya Allah bisa adik ya. Nanti koordinasi antara pihak sekolah dengan pihak kepolisian ya. Mudah-mudahan bisa dibantu. Tapi yang paling penting sudah cukup umur. Nah itu paling penting. Kalau belum cukup umur ya ditunggu ya. Berangkat ke sekolah ya lebih baik suruh ngantar atau pakai angkutan ya. Kalau belum punya SIM ya, ini benar-benar kami tidak mengizinkan untuk adik-adik berangkat sekolah naik motor ya, tanpa ada SIM. Itu kalau undang-undang ya, undang-undangnya seperti itu ya. Mohon maaf adik-adik ya. Jadi yang belum bisa umurnya sampai, belum punya KTP ya, ditunggu ya, sabar, jangan dipaksakan karena tidak bisa ya. Udah itu ya. Ya, karena waktunya tinggal 3 menit ya, ditulis di depan sana ya. Ditulis 3 menit ya. Baik adik-adik ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini ya, sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik di rumah ya, bermanfaat ya. Dan saya terima kasih komennya ya, banyak yang bertanya tapi lucu-lucu ya, bagus ya, lucu-lucu, saya senang lucu ya, tapi mengarah, bagus, saya suka sekali ya. Mudah-mudahan adik-adik tetap sehat ya, tetap belajar di rumah ya, patuhi aturan pemerintah tentang pandemi COVID ini ya, kita manfaatkan bersama keluarga kita ya. Mudah-mudahan kita sehat semua, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Terima kasih adik-adik. Ya, sampai ketemu lagi, sampai berjumpa lagi ya di lain waktu. Mudah-mudahan adik-adik dengan apa yang saya sampaikan puaslah ya. Silakan nanti adik-adik kalau belum puas nanti silakan datang ke kantor saya. Kantor saya. Mudah-mudahan apa yang adik-adik pertanyakan nanti di kantor akan saya sampaikan. Saya kira itu, sampai ketemu, sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.